musim hidup kita bisa saja terus berganti. Keberadaan Tuhan bisa saja tidak dapat kita lihat. Namun, penyertaan Tuhan sesungguhnya selalu ada atas hidup kita. Goliat boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daud mengalahkan Goliat. Singa-singa boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daniel aman di tengah-tengah singa-singa tersebut. Tantangan hidup boleh saja Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tetapi penyertaan Tuhan memberikan kita kemenangan. Kehadiran Tuhan Yesus di bumi ini menjadi peneguhan bagi kita bahwa sungguh Allah beserta kita, Immanuel. Mari beritakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, agar mereka pun dapat menikmati juga indahnya penyertaan Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Sebab itu bagi kita semua, selamat memasuki tahun 2025 dengan tema besar penyertaan Tuhan. The Lord is with us.
sudah mengalami kebaikan Tuhan. Kita sudah mengalami banyak kasih setia Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau kembali kepada Tuhan. Kita mau kembali menyerahkan hidup kita. Kita mau menyembah Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Mari kita mau bersama-sama untuk mengangkat tangan kita. Kita berikan penyembahan kita yang terbaik bagi nama Tuhan. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh kami mengakui di hadapan Engkau Tuhan bahwa kami bangga. Kami memiliki Allah yang besar, yang perbuatannya sungguh ajaib, yang sungguh tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada ilah manapun yang seperti Engkau. Tidak ada penguasa-penguasa manapun yang seperti Engkau. Tidak ada manusia manapun seperti Engkau. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Dan kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Terima kasih untuk darah Yesus Kristus yang telah menebus kami, yang dapat membuat kami memanggil Tuhan yang begitu dahsyat itu sebagai Bapa kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga diangkat menjadi anak-anak Bapa yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu, kami ingin menangkap isi hati-Mu. Ya Tuhan, Engkau mau bukakan setiap hati kami untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap merenungkan firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi, sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Sorakan sama-sama, haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah melayani kita. Wow. Siapa yang bersuka cita boleh datang beribadah ke rumah Tuhan saat pada pagi siang hari ini. Boleh angkat tangan-tangan kita. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudari ya, bahwa inilah ibadah perdana kita. Wah, kembali ke ibadah perdana ya. Ibadah perdana kita setelah kita boleh merayakan ulang tahun yang pertama dari GBI Gideon. Dan inilah ibadah perdana kita setelah kita peresmian gereja. Dan inilah ibadah perdana kita setelah kita ada penabisan gembala. Dan siapa yang bersuka cita bahwa ini semua hanya karena kebaikan Tuhan, boleh sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin, amin, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ingin menyambut setiap kita yang boleh datang ke rumah Tuhan saat ini, yang boleh beribadah ke rumah Tuhan saat ini. Ya, welcome, ya, selamat datang, selamat menikmati hadirat Tuhan. Bagi kita juga yang mengikuti ibadah ini secara online, mari bersama-sama kita mau tangkap firman Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan, kita mau menikmati lawatan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya bergumul begitu ya, wah ini minggu perdana, minggu pertama, ini luar biasa begitu. Nah, saya bergumul apa yang ingin saya sharingkan, yang ingin saya bagikan kepada setiap kita. Ya, kepada setiap kita ketika kita masuki ibadah perdana setelah kita merayakan ulang tahun gereja, setelah kita merayakan peresmian gereja, yaitu saya beri judul Kerinduanku. Boleh katakan sama-sama kerinduanku, 1, 2, 3. Oke, boleh dengan suara yang lebih keras ya. 1, 2, 3. Kerinduanku. Terima kasih. Ya, nah Bapak Ibu Saudara-saudari, mengapa gitu ya? Karena saya baru saja begitu dari berarti setelah ditabis PDP, sebelum peresmian gereja, saya sempat berjumpa gitu ya dengan City to City begitu ya, dari grup City to City dengan Pastor Michael Christian begitu ya, dan Pastor Gayustar, Pastor Erlangga ya, dari Gibeon, dari GBI Fun, dari GBI Diaspora, banyak begitu ya, dengan hamba-hamba Tuhan kumpul. Ternyata memang kami melihat begitu Bapak Ibu Saudara-saudari, ada satu yang penting yang memang itu perlu kita, istilahnya hati kita perlu dikorek-korek gitu ya, perlu dikorek-korek. Kenapa? Karena ternyata seringkali kita itu sekian tahun kita jadi anak Tuhan, atau bahkan setiap minggu kita rajin beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Tapi ternyata kerinduan hati kita yang terdalam ketika dikorek terus, itu menyimpan berhala-berhala hati, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan ini menjadi konsen saya begitu ya. Ketika menjadi gembala, ditapis menjadi gembala, apa Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan, yang Tuhan rindukan dari umat-Mu ini Tuhan? Yaitu adalah hati kita dibereskan satu persatu. Betul enggak hati kita itu menaruh Tuhan di tempat yang tertinggi, melebihi dari semuanya? Atau jangan-jangan bahkan kita beribadah kepada Tuhan, kita tergabung dalam pelayanan, kita ikut menara doa, kita melakukan semua hidup kudus, aktivitas itu hanya untuk mencapai kekuasaan kita, supaya kita diberkati, kita naik pangkat, kita naik gajinya, ya kita makin dihormati orang. Itu tiba-tiba jadi kerinduan hati kita terdalam ya. Atau supaya
Oh, supaya apa yang aku rencanakan, aku plan begitu ya, untuk sebulan ini, 3 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, semua harus terjadi sesuai dengan rencanaku. Makanya caranya gimana supaya semua terjadi sesuai dengan rencanaku? Caranya adalah, ikut Tuhan harus sungguh-sungguh, ibadah harus sungguh-sungguh, pelayanan harus sungguh-sungguh. Atau mungkin kita datang beribadah Bapak Ibu Saudari, karena supaya kita itu mendapat penerimaan begitu ya. Ternyata kerinduan kita supaya orang-orang di sekitar kita itu bisa menghargai kita ya, bisa menghormati kita. Ini loh anak Tuhan, dia seharusnya begitu. Sebagai orang Kristen hari Minggu datang beribadah gitu ya. Atau bahkan mungkin kita berpikir, aku ikut ibadah semuanya supaya apa? Supaya Tuhan itu memberkati aku berlimpah-limpah, sehingga ada kenyamanan demi kenyamanan yang bisa aku nikmati, hidupku naik level gitu ya. Yang ujung-ujungnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau terus dikorek, ternyata bukan Tuhan yang terutama begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab itu ayo saya ajak kita sebagai umat Tuhan, kita mau koreksi hati kita. Kita mau koreksi kerinduan hati kita yang terdalam. Ketika kita sudah 1 tahun melangkah berjalan bersama Tuhan, kerinduan kita ini benar-benar Tuhan, atau jangan-jangan ada yang lain yang bukan Tuhan yang menjadi kerinduan kita. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab itu pertanyaannya adalah, mengapa kita perlu merindukan Tuhan lebih dari semuanya? Mengapa kita perlu merindukan Tuhan lebih dari segala-galanya? Ya. Nah yang pertama ingin saya bagikan dari Mazmur 63 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12 ini adalah Bapak Ibu Saudara-saudari, karena Dia itu memang adalah Allah kita. Boleh katakan sama-sama dengan suara yang keras kalimat ini ya, karena Dia Allah kita. 1, 2, 3. Karena Dia Allah kita, amin. Kalau memang kita mengaku bahwa Dia adalah Allah kita, Tuhannya kita, pribadi yang kita sembah, itu menjadi kerinduan terdalam. Kalau dikorek terus isi hati kita terdalam, ya itu loh Tuhan yang jadi tujuan utama kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ingin ya sebagai gembala, saya ingin mengajak kita untuk kita akan belajar ya, selalu kan yang ini ya, Alkitab menjadi dasar kita, Kristus menjadi fokus kita. Alkitab jadi otoritas kita, Kristus jadi fokus kita. Nah sekarang kita akan melihat bagaimana kita melihat Mazmur ini, untuk kita melihat Alkitab ini menjadi dasarnya kita dan Kristus jadi fokusnya kita ya. Nah Mazmur 63 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, di situ dikatakan Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku. Menarik ya, sampai kalimat sini saja menarik. Kenapa? Karena ketika pemazmur mengatakan ya Allah, Engkaulah Allahku, satu sisi dia menunjukkan keilahiannya Tuhan, kedahsyatannya Yahweh itu, pribadi Yahweh itu, bahwa Dia memang Allah yang tidak ada menandingi yang sama seperti Dia. Tetapi ada satu relasi yang hidup. Engkaulah Allahku, Engkaulah Allahku. Dan di situ baru lalu pemazmur mengatakan, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Inilah yang menjadi kerinduan kita. Sebab itu kita bersyukur bahwa bukan hanya pemazmur umat Israel yang dipilih sebagai umatnya Tuhan, sebagai umat perjanjiannya Tuhan, tetapi bagi kita yang in Christ, bagi kita yang ada di dalam Kristus, kita beroleh anugerah, kita itu diangkat jadi anak-anak Bapa. Setuju katakan amin? Siapa yang bangga kita menjadi anak-anak Bapa, boleh angkat tangan kita? Haleluya. Ya, kitalah anak-anak Bapa. Dia sudah begitu mengasihi kita. Kita orang berdosa, kita yang seharusnya dibuang, kita yang seharusnya dihukum binasa. Tuhan itu mau mengangkat kita melalui darah Kristus. Dia angkat jadi anak-anaknya Bapa. Pertanyaannya adalah, adakah kita juga selalu merindukan keintiman dengan Bapa?
Pemazmur ketika dia berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku." Dia begitu merindukan persekutuan yang intim dengan Bapa. Bagaimana dengan kita? Ketika kita sudah menangkap begitu besar kasih Bapa dalam Kristus Yesus, diangkat jadi anak-anak Bapa, adakah kita juga merindukan keintiman dengan Bapa lebih dari segalanya? Bahkan kalau kita lihat ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudari ya, dikatakan Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Lalu dia berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau." Bapak Ibu Saudara-saudari, padang gurun ini menarik. Kenapa? Ya, kalau kita baca Alkitab ya, kita mencoba ini, kita perlu melihat kata per kata, begitu ya, apa maknanya, begitu ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa maknanya? Karena ternyata padang gurun itu berbicara bagaimana ketika umat Israel beribadah bersama-sama secara korporat, bergabung bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan memori itu yang membuat lalu pemazmur itu bergairah, "Aku mencari Engkau." Yang sebetulnya kalau kita lihat bahkan terjemahan baru edisi yang kedua itu dikatakan, "Pagi-pagi aku mencari Engkau." Dari pagi sekali aku tuh sampai cari Engkau. Karena teringat, jadi memori beribadah kepada Tuhan bersama-sama itu Bapak Ibu Saudara-saudari mendorong pemazmur untuk bersemangat mencari Tuhan bahkan pagi-pagi sekalipun. Nah, lalu kita lihat bagaimana dengan kita. Kalau kita pernah menikmati indahnya menyembah Tuhan bersama dengan keluarga Allah dalam ibadah-ibadah kita seperti ini. Wow, dahsyat ya pengalaman menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Pertanyaannya, adakah kita terus merindukan untuk itu terus terjadi dalam penyembahan kita? Ada nggak itu terus mendorong kita untuk kita mencari Tuhan dari pagi-pagi? Cari Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Bahkan kemudian kalau kita lihat lagi Mazmurnya itu ya, dikatakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu." Dan itu digambarkan apa? Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Artinya apa? Tanah yang kering, tanah yang tandus, tidak berair, itu tanah yang sudah mau mati. Dan tanah dalam kondisi yang sampai sudah mau mati seperti itu menjerit, membutuhkan air untuk membuat dia hidup kembali. Nah pertanyaannya, ada nggak kita tuh merindukan Tuhan sampai sedemikiannya? Tuhan, aku tuh kalau nggak ada Tuhan, kalau enggak nyari Tuhan, enggak datang ibadah kepada Tuhan, enggak datang menara doa kepada Tuhan, yang enggak mengajak jiwa-jiwa juga untuk ayo cari Tuhan. Rasanya itu kering sampai mau mati rasanya kalau enggak ada Tuhan. Tapi Tuhan itu loh yang jadi kerinduanku setiap pagi begitu aku buka jendela kamar bangun begitu ya. Hatiku tuh hausnya sama Tuhan. Seharian aku menjalani hari-hariku itu dengan segala pergumulan yang harus kuhadapi, tantangan yang harus kuhadapi. Tuhan itu loh segala-galanya buat aku. Lebih dari segala mimpi kita, lebih dari segala studi kita, lebih dari segala pekerjaan kita, lebih dari segala hobi kita, lebih dari bahkan segala aktivitas ibadah kita, lebih dari segala aktivitas pelayanan kita. Adakah kita merindukan Tuhan itu jauh melebihi semuanya itu? Bapak Ibu Saudara-saudari, adakah kita berkata seperti tanah yang tandus, kering, tidak berair, menjerit membutuhkan air? Demikian adakah kita mau menghidupi itu? Lebih dari semua pekerjaan kita, studi kita, mimpi kita, bahkan aktivitas ibadah pelayanan kita, hobi kita berkata, Tuhan, semuanya itu tuh bukan seperti air buat aku. Yang seperti air itu apa? Hadirat Tuhan. Itu loh yang seperti air buat aku. Bapak Ibu Saudara-saudari, dan itu mengingatkan saya begitu ya. Saya pada waktu menyiapkan firman ini saya tuh teringat, iya ya, seperti
anak-anak saya baik Clement maupun Clarice itu ya, mereka senang dengan playground, Bapak Ibu Saudara-saudari. Mereka senang dengan playground, main gitu senang ya. Nah, ada masa kita itu taruh mereka di playground ya, di salah satu mall di playground di Malang sini. Tapi playgroundnya kan aman ya, karena ada penjaga-penjaganya, anak nggak boleh keluar masuk sendiri. Terus pas jamnya makan kita berkata, udah ya kalian berdua di sini, papa mama mau makan dulu gitu ya. Kita pergi makan. Tahu Bapak Ibu Saudara-saudari, meskipun itu mereka suka playground, mereka tuh mondar-mandir datang ke tempat makan gitu ya. Halo papa, gitu kan, balik lagi. Halo mama, gitu kan, balik lagi. Halo gitu sampai lo ayo main di playground situ. Mereka keluar gitu, halo gitu. Buat saya, wah, bahkan playground pun yang harusnya tempat kesenangan mainnya anak-anak, itu enggak berarti dibanding dengan papa mamanya gitu ya. Enggak ada artinya kalau enggak ada papa mamanya. Dan baru saya mempercepat itu dia kemarin gitu ya, kemarin malam. Memang saya dulu kan kalau mengantar Mbak Besnya menjemput Clement pulang sekolah, itu kan kemudian Clarice yang pulang jeda ada 1,5 jam gitu baru jemput Clarice. Jadi terus saya tuh sering ajak dia ke salah satu kafe terdekat gitu. Dia sukanya beli, Clement tuh sukanya beli roti donat keju gitu ya, beli donat keju begitu. Saya sambil ngerjakan tugas-tugas kuliah, waktu itu masih kuliah gitu ya. Nah kemudian saya ngerjakan tugas kuliah gitu, dia beli donat keju gitu. Itu udah lama begitu ya, itu sudah lama, sudah mungkin bahkan sekitar 2 tahun yang lalu itu terjadi. Dan kemarin gitu waktu kita melewati tempat itu, dia ngomong gini, wah tempat itu ya, tempat yang biasanya Clement sama papa gitu ya, sukanya beli donat keju. Wah diingat loh Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya terus yang mengesankan tuh apa? Sempat lalu Clement bilang gini, wah di situ banyak kenangan. Waduh tersimpan banyak kenangan gitu ya. Wah anak kecil aja bisa ngerti kenangan gitu ya. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, wah banyak kenangan di situ ya. Terus pengen beli lagi. Bahkan terus kita ke toko yang lain. Kemarin kita sempat pergi ke toko yang lain, dia beli salah satu makanan apa gitu ya. Lalu dia bilang gini, "Pak, tahu enggak kenapa kok Clement kebeli ini? Kenapa? Karena Clement ingat waktu sering di kafe itu kan beli minyak beli kayak gini juga toh Pak." Sampai kayak gitu ya. Sampai gitu, mengingat kenangan bersama dengan papanya. Aduh so sweet banget ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi kalau hubungan ya orang tua dengan anak aja seperti itu begitu ya. Lah apalagi seharusnya kita dengan Bapak kita. Ada nggak kita mengatakan, oh Bapakku, engkau itu luar biasa. Aku kepingin punya waktu-waktu seperti itu. Saya ingat sama Rian itu ya. Rian tuh seneng ngomong gini waktu itu. Kok boleh nggak kalau pas waktu-waktu senggang gitu main keyboard gitu, pinjem keyboardnya gereja, mau main keyboard gitu. Kenapa Yan gitu kan? Dia bilang iya mau isi cawan. Saya bingung, apa isi cawan, minuman gitu isi cawan? Enggak gitu ya. Ternyata maksudnya Rian tuh, iya kita kalau dulu tuh waktu pas di Bekasi itu istilahnya pelayan tuh bukan cuma fokus hanya melayani di mimbar lalu selesai hanya aktivitas pelayanan, enggak. Tapi ada waktu-waktu untuk isi cawan hidupnya dengan hadirat Tuhan, kembali menyembah secara pribadi. Betul ya Yan ya. Betul ya, Yan, ya. Menyembah secara pribadi, punya waktu-waktu sama Tuhan secara pribadi gitu ya, menikmati hadirat Tuhan secara pribadi, dipenuhi cawan hidupnya itu dengan hadirat Tuhan gitu ya, menikmati. Bapak Ibu Saudara-saudari, ayo kita mau punya kerinduan kepada Tuhan karena Dialah Allah kita ya, kita bangun itu. Dan yang kedua, mengapa Tuhan itu perlu menjadi kerinduan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari? Kenapa kita perlu menjadikan Tuhan itu kerinduan kita? Karena Dia bukan hanya sekedar Allah kita saja, tetapi bahkan Dia adalah Allah yang kasih setianya itu besar atas kita. Katakan sama-sama kalimat ini boleh dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Boleh dengan lebih kompak ya. 1, 2, 3. Iya, karena kasih setianya besar atas kita, Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Ini yang membuat kita perlu memang selayaknya Tuhan itu jadi kerinduan utama kita.
Dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Mazmur 63 ayat yang ketiga, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Ini kan lagu kita tadi ya. Ya Allah engkau kerinduanku, itu kan ya. Ku memandangmu di tempat kudus, itu kan. Ku memandangmu di tempat kudus, itu ya. Ku sambil melihat kekuatanmu, kemuliaanmu. Dan kekuatan dan kemuliaan Tuhan ini disejajarkan oleh pemazmur dengan apa? Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Lihat ya kalimatnya ya. Ayat 3 dan ayat 4 itu menarik, seperti dibolak-balik. Ayat 3-nya di kalimat yang awal, demikianlah aku memandangmu di tempat yang kudus. Ayat 4 di bagian bawahnya, bibirku akan memegahkan engkau. Ya kan? Ayat 3 di bagian yang bawahnya, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Ayat 4 di bagian atasnya, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Jadi kasih setia Tuhan ini digambarkan oleh pemazmur di sini. Itu ada kekuatan Tuhan, di situ ada kemuliaan Tuhan. Dan disitulah karena ada kasih setia Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Makanya dia mau memandang ke tempat yang kudus, bahkan bibirnya mau memegahkan Tuhan. Dan di sini menarik kenapa dikatakan sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Kita lihat ya. Maksudnya karena tadi kita ingat di pertama tadi itu pemazmur bilangnya apa? Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Mau mati. Jadi kasih setia Tuhan yang Tuhan curahkan ini lebih baik daripada hidup. Karena kalau nggak ada itu ya mati. Hanya ada kasih setia Tuhan itu yang membuat dia jadi hidup. Lalu kemudian di ayat yang kelima dan ayat yang keenam diulangi lagi, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku. Bahkan ditambahkan di sini bukan hanya bibirnya yang memuliakan Tuhan, dikatakan dan menaikkan tanganku demi namamu. Jadi kalau kita setiap minggu Bapak Ibu Saudara-saudari beribadah kepada Tuhan, bibir kita memuliakan Tuhan, tangan kita terangkat. Itu untuk apa sih? Ya untuk menyambut kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Bahkan di situ dikatakan seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Tadi ingat ya, dia katakan dia butuh air, seperti air. Ternyata kasih setia Tuhan mengenyangkan dia, menghidupkan dia. Itu bukan hanya seperti tanah lalu butuh air, dikasih air selesai. Oh, ini enggak dikasih bonus sama Tuhan, bukan hanya air, tapi apa? Sekarang sampai dengan lemak dan sumsum dikenyangkan jiwanya. Makanya dia tuh rasa kelimpahannya luar biasa di dalam Tuhan. Makanya dia itu mengangkat tangan, dia bibir memuliakan Tuhan, bahkan bersorak-sorai bagi Tuhan. Ayat yang ke-7, 8, 9 kembali ini menegaskan, menggambarkan dahsyatnya kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, dikatakan apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku. Lihat ya, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Tadi ingat ya, mencari Tuhan itu dia dari, bilang tadi di ayat yang pertama, itu dari pagi-pagi. Pagi-pagi aku mencari engkau. Sekarang dia berkata, sampai malam, sepanjang kawal malam pun aku itu merenungkan Tuhan. Gila gak? Ini kita pikir pemazmur ini sebegitunya menggilai Tuhan gitu ya. Sepeda motor saya tuh ada tulisannya gila buat Yesus gitu ya. Itu sempat teman-teman tuh bilang, kok stikernya gitu sih, gila buat Yesus. Enggak gitu ya, maksudnya inilah menggilai Tuhan gitu ya. Sampai segitunya lo terobsesi. Pagi-pagi itu wah cari Tuhan, sampai sepanjang kawal malam cari Tuhan. Terus merenungkan Tuhan, hidupnya dipenuhi dengan Tuhan, semuanya dipenuhi dengan Tuhan. Bahkan dikatakan ini gambaran kasih setia Tuhan ya, sungguh engkau itu telah menjadi pertolonganku, dan digambarkan dan dalam naungan sayapmu, ditambah ada naungan sayap Tuhan, aku bersorak-sorai, menunjukkan perlindungan Tuhan. Jiwaku melekat kepadamu dan apa? Tangan kananmu menopang aku, menunjukkan kekuasaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan yang menopang pemazmur. Bapak Ibu Saudara-saudari, kekuatan Tuhan, kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan, naungan sayap Tuhan,
topangan tangan Tuhan. Bahkan bagi kita semua umat perjanjian baru, itu termasuk salib Kristus sekalipun, itu semua menunjukkan betapa besarnya kasih setia Tuhan atas hidup kita. Siapa yang setuju kasih setia Tuhan besar atas kita? Boleh lambaikan tangan kita. Boleh kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin. Amin. Kita bersyukur karena kita sebagai umat perjanjian baru, Tuhan bukan hanya sekedar menunjukkan kekuatannya, kemuliaannya, pertolongannya, naungan sayapnya, topangan tangannya, tapi bahkan salib itu Dia berikan bagi kita, dan itu menggenapi semua rangkaian kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita yang berdosa diselamatkan, diangkat menjadi anak-anak Bapa, menjadi ahli waris kerajaan surga, dijamin keselamatan kita sampai semuanya tergenapi. Bapak Ibu Saudara-saudari, kasih setia Tuhan, ya, kita belajar dari pemazmur ini, bukan saja memuaskan dahaga kita yang bikin hampir mati di tengah padang gurun yang kering dan tandus itu, tetapi bahkan juga seperti dengan lemak dan sumsum itu, kasih setia Tuhan itu mengenyangkan kelaparan kita. Boleh gak kita tuh hidup kita dipenuhi dengan kasih setia Tuhan? Renungkan semua kasih setia Tuhan sampai kita tuh dipenuhi, dikenyangkan, bukan hanya dengan haus kita dengan air, tapi bahkan dikenyangkan dengan lemak dan sumsum. Renungkan terus kasih setia Tuhan yang hebat atas kita. Kasih setia Tuhan itu terlalu besar bagi kita. Itulah yang membuat kita terus merindukannya dari pagi sampai malam, semalam-malaman. Itulah yang membuat mulut kita penuh pujian, tangan kita pun terangkat meninggikan nama Tuhan. Orang-orang yang dipenuhi dengan kasih setia Tuhan tidak akan jadi beban, dan bahkan secara otomatis refleks dia bisa mulutnya terbuka meninggikan Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan, refleks tangannya bisa terangkat meninggikan Tuhan, ya, menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya teringat begitu ya, ketika saya dulu pernah besuk dengan salah seorang anggota jemaat ya. Ini sudah bertahun-tahun yang lalu. Saya kira saya masih usia sekitar SMP kalau saya nggak salah ingat. Saya besuk, dia ini orangnya sudah ngalami lagi sakit yang cukup berat begitu ya, lagi ngalami sakit. Tapi kemudian ketika kami besuk, kami lihat, kami tanya, yang di-sharingkan apa? Dia hanya berkata, sudahlah pokoknya hidup ini karena kasih setia Tuhan gitu ya. Meskipun badannya sakit gini, aku tetap melihat kasih setia Tuhan. Aku bisa bersemangat tetap beribadah ke gereja, melayani itu aja karena kasih setia Tuhan. Bisa bertahan sampai hari ini, sampai hari ini pun orangnya masih hidup karena kasih setia Tuhan. Oh, dia tuh terus membahas kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Bikin saya juga bertanya-tanya kan, kasih setia Tuhan ini apa sih maksudnya? Abstrak gitu buat saya ya. Apa sih kasih setia Tuhan ini sebenarnya apa sih gitu ya? Sampai memang Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika saya studi begitu teologi, ya studi di sekolah teologi, saya baru ngerti ternyata kata kasih setia Tuhan itu menjadi kata kunci dalam Alkitab. Bahkan gereja kita GBI Gideon, sebelum pakai nama Gideon, itu kita sempat mempertimbangkan untuk pakai namanya tuh GBI Kasih Setia Tuhan. Cuma waktu itu bingung, apa ya mau disingkatnya GBI KST, kok ya aneh gitu ya, kerajaan 1000 tahun gitu ya, GBI KST. Tapi tujuannya apa? Waktu itu sempat kita memikirkan, tujuannya itu supaya setiap orang yang datang ke GBI Kasih Setia Tuhan gitu ya, waktu itu ya, itu menangkap gitu bahwa memang pesan utama dari seluruh sepanjang Alkitab, ya bahkan itu sangat ditekankan dalam firman Tuhan itu apa? Kasih setia Tuhan gitu. Kalau bicara tema besarnya Alkitab itu loh apa? Kasih setia Tuhan gitu ya. Maunya dulu seperti itu, tapi terus akhirnya memang karena ada momen begitu ya yang sudah seringkali saya sharingkan, firman Hakim-Hakim pasal 6 itu ya yang dikhotbahkan Pak Gideon minggu lalu. Wah, itu yang membuat kita enggak pakai nama GBI Kasih Setia Tuhan, tapi pakai nama GBI Gideon gitu ya. Ini yang jadi batu peringatan kenapa kita melangkah, kenapa kita merintis gereja ini, buka gereja ini ya karena ada firman Tuhan itu yang mengutus karena kita dari kisah Gideon ini, the Lord is with us ini gitu ya.
Nah tapi saya ingin mengajak kita untuk kita nangkep gitu. Ternyata kasih setia Tuhan ini jadi tema besar seluruh Alkitab. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia, bagaimana Tuhan menyediakan semuanya buat manusia. Kasih setia Tuhan. Ternyata manusia jatuh dalam dosa. Ya Tuhan sudah tolong ya. Nanti naik sedikit, menyembah berhala lagi, jatuh lagi, dihukum Tuhan lagi. Terus setia sama Tuhan sedikit, Tuhan berkati lagi, lalu menduakan Tuhan lagi, sinkretisme lagi, gak setia sama Tuhan lagi, dihukum Tuhan lagi. Dan terus gak ada yang bisa sempurna di hadapan Tuhan, tapi Tuhan terus sampai kirimkan penebusan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan Yesus Kristus ini yang menebus kita, menyelamatkan kita, dan melalui darahnya kita itu bukan hanya dikenalkan, bukan hanya kenal kepada Bapa, tapi kita tuh sampai diangkat jadi anak-anaknya Bapa. Bahkan dia bukan lalu disalib menebus kita lalu dia pergi meninggalkan kita, enggak. Tapi dia terus memelihara kita, dia terus menolong kita, dia terus menjamin keselamatan kita. Sampai semua kesempurnaan itu ada. Kita akan menyambut Tuhan datang kedua kalinya di awan-awan. Kita akan memerintah bersama dengan dia. Bapak Ibu Saudara-saudari, kasih setia Tuhan itu luar biasa. Dan itu semua digenapi di dalam karya salib Kristus. Dan ketika saya ngerti itu Bapak Ibu Saudara-saudari, itu yang membangkitkan saya gitu ya. Setiap hari itu rasanya kalau bangun pagi segar Bapak Ibu Saudara-saudari. Kenapa? Lihat Tuhan, kasih setiamu itu besar Tuhan. Kasih setiamu besar. Engkau bukan hanya mengangkat aku jadi anakmu ya. Jadi anak-anak Bapa, ahli waris kerajaan surga, menjamin keselamatan kita. Tapi bahkan terus memelihara kita, menopang kita, melindungi kita, memelihara kita, memberi yang terbaik buat kita, selalu ada dalam setiap pergumulan hidup kita, selalu ada dalam setiap tantangan hidup kita. Luar biasa. Dan memang Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita terus merenungkan itu dari pagi sampai semalam-malaman, itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk kita terus merindukan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin ya. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudari ya, mengapa kita perlu merindukan Tuhan di atas segala semuanya? Biarlah ini menjadi pesan untuk kita terus melangkah ya di ibadah perdana setelah peresmian gereja, setelah perayaan ulang tahun ini. Ya inilah yang terus perlu kita kembangkan begitu ya, perlu kita terus dorong gitu ya, untuk kita merindukan Tuhan karena bukan saja Dia Allah kita, bukan saja kasih setianya itu besar atas kita, tetapi bahkan yang ketiga karena pembelaannya hebat atas kita. Ya, Kak boleh baca sama-sama kalimat ini dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ya, karena pembelaannya hebat atas kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang menarik kenapa? Karena dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12 ya, ayat-ayat yang terakhir ini ya. Di situ dikatakan tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Menariknya apa? Pemazmur itu merindukan Tuhan, haus kepada Tuhan. Itu gak hanya omong kosong belaka. Ketika semuanya enak, situasi semua baik-baik saja, maka dia merindukan Tuhan. Enggak. Tetapi bahkan ketika ada tantangan, ketika ada orang yang mau menghancurkan dia, ketika ada orang yang mau meremukkan dia. Ya, ini banyak penafsir yang menafsirkan ini adalah ketika di Raja Daud itu mau diangkat sebagai Raja Israel. Banyak penentang-penentangnya yang gak setuju Daud mau jadi raja, sehingga Daud itu mau dikejar dan Daud itu kalau bisa dibunuh, dihabisi gitu. Tapi bahkan ketika di saat-saat seperti itu pun terjadi dalam musim hidupnya, dia tetap merindukan Tuhan karena dia tahu Tuhanlah pembela dia, Tuhan yang akan melindungi dia, pembelaannya hebat atas dia. Bahkan dikatakan tetapi raja, itu menunjuk kepada Daud ya, akan bersuka cita di dalam Allah. Tapi bukan hanya berhenti kepada raja, bukan hanya kepada pribadi Daud, tetapi bahkan kepada setiap kita, setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Ya,
Ini bukan berarti lalu kita harus sumpah ya demi Tuhan sumpah, nggak gitu Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Ini bahasa puisi kan pemazmur itu ya, mazmur bahasa puisi. Jadi maksudnya adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan itu bukan hanya Raja Daud saja, tapi bahkan setiap orang, setiap kita yang hidup dalam Tuhan, kita itu akan bersukacita di dalam Allah. Kita itu akan bermegah. Orang-orang yang mau mengatakan dusta semua itu, kebohongan demi kebohongan itu yang mau menjatuhkan kita itu semua akan dihabisi oleh Tuhan. Itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan dengan yang bersangkutan. Tapi kita akan bermegah di dalam Tuhan. Setuju katakan amin? Amin. Amin ya. Saya teringat begitu waktu saya studi Bapak Ibu Saudara-saudari, sempat dosen yang mengajar bertanya begini, loh lihat ayat-ayat seperti ini ya, mana boleh orang Kristen itu membalas kejahatan dengan kejahatan, kok seperti menaruh dendam seperti ini gitu ya. Lalu apa bedanya orang Kristen yang gak Kristen gitu ya? Jawabannya apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Jawabannya adalah kalau orang yang non Kristen dihajar, dia akan hajar balik ya, ditindas dia akan menindas balik, dengan segala kekuatannya dia akan balas dendam gitu ya. Kalau orang Kristen itu bagaimana? Dia bukan seperti itu. Dia itu menyerahkan semua pembalasan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang mau menjatuhkan, mungkin ada orang-orang yang mau menjegal, ada orang-orang yang bersaksi dusta untuk menjatuhkan. Orang-orang percaya itu bukan lalu balas dendam, balas hajar, enggak. Tapi apa? Serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan yang adil, Tuhan yang akan mengadili semuanya dengan seadil-adilnya. Kita mempercayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Urusan kita bermegah kepada dalam Tuhan. Urusan kita bersukacita di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, sebab itu ketika ada orang yang ingin menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita, percayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan saja. Tidak perlu berribet yang lain-lain. Urusan kita tetap merindukan Tuhan. Urusan kita tetap mencari Tuhan. Urusan kita tetap hidup dalam Tuhan. Percayakan semuanya itu di dalam tangan Tuhan. Tuhan sanggup membuktikan pembelaan bagi umatnya. Kerinduan mencari Tuhan, biarlah itu bukan saja saat hidup kita dalam keadaan yang baik-baik saja, tetapi bahkan pada saat hidup kita itu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, kita tetap cari Tuhan. Salib Kristus itu telah membuktikan pembelaan Tuhan bagi kita. Orang percaya dari apa? Dari segala kutuk dosa, dari segala kuasa iblis ya, yang berusaha menjatuhkan kita sekalipun, kuasa iblis semua sudah dihancurkan oleh salib Kristus. Itulah bukti pembelaan Tuhan atas kita. Dan sekarang kita adalah miliknya. Dia tidak pernah melepaskan kita. Rencananya yang terbaik pasti terjadi dalam hidup kita. Yang setuju berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin. Amin. Sebab itu yuk kita terus cari Tuhan. Saya undang pemusik pemuji boleh maju. Boleh gak saat ini kita mau menaruh komitmen kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk kita menjadikan Tuhan itu menjadi kerinduan kita di atas semuanya. Mengapa? Karena dialah Allah kita. Karena kasih setianya besar atas kita. Karena pembelaannya hebat atas kita. Mari sama-sama kita ambil waktu untuk kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita koreksi hati kita. Kalau ternyata di dalam hati kita masih ada hal-hal lain yang kita jauh lebih rindukan daripada pribadi Tuhan itu, boleh nggak saat ini kita membereskan di hadapan Tuhan? Kita berkata, Tuhan ampuni aku, dan aku ingin menjadikan Engkau sebagai kerinduanku, Engkau sebagai tujuan utama dalam hidupku, lebih dari semuanya. Ambil waktu untuk kita menarik, mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Apa yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, bereskan itu semua di hadapan Tuhan. Tuhan yang koreksi
tanah yang kering, rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Memandangmu di tempat kudus, dan melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari itu, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat
kepada Tuhan. Hati kami haus kepadamu Tuhan. Jiwa kami merindukanmu, sebab kasih setiamu besar, sebab Engkau Allahku yang hidup. Kami mengatakan wajah kami kepadamu. Kami angkat kedua tangan kami tinggi-tinggi menyembahmu saat ini Bapa. Sebab kami sungguh mencintai Engkau, sebab sungguh kami merindukan Engkau, sebab sungguh kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Kami angkat kedua tangan kami tinggi-tinggi menyembah Engkau, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang kami sembah. Sebab sungguh kami tahu Bapa, ketika hati kami dilimpahi dengan kasih setia-Mu dalam hidup kami, ketika kami tahu pembelaan-Mu begitu hebat atas kami, ketika kami tahu bahwa Tuhan yang dahsyatnya menciptakan langit bumi, itulah Tuhan kami, itulah Allah kami yang hidup. Maka kami tidak perlu menunggu arahan, perintah, maupun apapun. Secara otomatis Tuhan di diri kami akan memuji Engkau. Secara otomatis Tuhan di diri kami akan bersorak-sorai bagi Engkau. Secara otomatis Tuhan anak kami akan terangkat menyembah Engkau. Secara otomatis Tuhan hati kami akan terus merindu Tuhan, mencari Tuhan dari kami pagi kami bangun sampai semalam-malam kami tidur. Kami akan terus menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kami. Kristus menjadi pusat hidup kami. Sebab itu Tuhan, hamba memohon biarlah Kau melimpahkan kasih setia-Mu kepada setiap kami, menyadarkan kami betapa besar kasih setia-Mu bagi kami, menyadarkan kami betapa besar hebatnya pembela Aku bagi kami. Dan yang terutama menyadarkan kami bahwa Tuhan hanya memberikan kasih setia, Tuhan hanya memberikan pembelaan, itulah Tuhan kami yang hidup. Sadarkan kami bahwa melalui Kristus kami bukan hanya mengenal Engkau Tuhan, tetapi dalam Kristus bahkan kami akan menjadi anak-anak Tuhan. Kami boleh memanggil Tuhan yang hidup itu sebagai Bapa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau anak-anak Tuhan esok hari mungkin harus kembali kepada pergumulan mereka, harus kembali kepada tantangan mereka, harus kembali kepada setiap permasalahan mereka. Tapi biarlah ketika mereka menghadapi semuanya itu, anak-anak ini Tuhan semuanya boleh menghadapinya dengan sebuah kesadaran bahwa mereka menghadapi dalam ada kasih setia Tuhan yang besar, ada pembelaan Tuhan yang besar, bahkan ada pribadi Tuhan yang menjadi Tuhan atas setiap anak-anak ini Tuhan. Sehingga kami terus memiliki kerinduan kepada Tuhan melebihi dari semuanya. Kami mencari Tuhan lebih dari semuanya. Ketika kegereja Tuhan Yesus menapaki lewat 1 tahun memelihara Tuhan ini, bahkan kami terus masuk di tahun-tahun mendatang, dan kami boleh masuk ke dalam sebuah antusias yang besar bahwa kami merindukan Tuhan, kami mencari Tuhan lebih dari semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kalau kami akan berikan persembahan kami
Kami mohon Kau mujizatkan khususkan setiap anak-anak yang memilikannya. Dan biarlah Tuhan sungguh ini menjadi wakil hidup kami, bahwa kami mempersembahkan hidup kami dalam tangan-Mu, dan persembahkan dalam wakil hidup kami dalam tangan-Mu yang kami persembahkan kepadamu. Biarlah kami semua memberi bukan supaya kami berberkati, tetapi kami memberikan karena kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan dan siapa yang memilih terbaik bagi Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah menghentar anak-anak-Mu yang hatinya gersang, hidupnya merana untuk datang di tempat ini untuk mendapatkan kasih setia Tuhan yang menghidupi hidup kami, ya Tuhan, supaya kami tidak terus-menerus hidup di dalam kegersangan, hidup di dalam kekeringan, hidup menapaki hidup masa depan dengan penuh kekhawatiran, penuh pemikiran, kebimbangan Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan meneguhkan iman kami bahwa apapun yang akan terjadi masa depan itu tetap ada kasih setia Tuhan yang memelihara kami. Tuhan, Engkau sudah yang tahu segala kebutuhan hidup anak-anak-Mu yang hadir saat ini maupun mereka yang menyaksikan tayangan pada waktunya lewat YouTube online. Tuhan, Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih setia itu akan terus menghidupi hidup kami. Hidup kasih setia Tuhan yang lebih daripada hidup akan memeliharakan kami semuanya. Kiranya firman Tuhan yang sudah diperintahkan meneguhkan iman percaya kami, supaya kami tidak goyah di dalam Kristus. Kami tidak memakai kebimbangan, kegersangan untuk menapaki hidup masa depan kami, tetapi kami mengandalkan kasih setia Tuhan untuk melangkah ke depan dengan harapan yang penuh, hari yang cerah di dalam kasih setia Tuhan ini. Terima kasih. Berkati Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani ibadah pada pagi
pagi hari ini. Para WL Singers, pemusik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, hamba-Mu yang sudah melayani di sound, di multimedia, usher, di sekolah minggu dan pelayan-pelayan yang lain, komentar, semuanya Tuhan berkatilah mereka semuanya, dan tetap Tuhan berikan hati yang setia untuk mereka dapat melayani Tuhan ke depan. Tuhan, kiranya urapan Roh Kudus menyertai hamba-Mu ini, supaya pengabdian dirinya kepada Tuhan dan gereja Tuhan itu berkenan kepada Tuhan selalu dan menjadi berkat bagi semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Demikianlah kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan sudah berkenan hadir di dalam ibadah GBI Gideon pada pagi ini. Berkat Tuhan sudah dilimpahkan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami dapat menyambutnya dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih. Kini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terimalah sekali lagi berkat kasih anugerah daripada Bapa yang di surga. Terimalah keselamatan, damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami.